Kita lanjutkan materi ilmu balaghah, ilmu ma'ani, pelajaran kelas 3 mu'alimin. 1, 2, 3 mu'alimin. Yang kurikulumnya masih utuh. 1, 2 sanawiyah, belajar ilmu bayan, tasbih, majaz, kinayah. Kelas 3 sanawiyah, belajar ilmu badi sampai tamat. Muhassinat ma'nawiyah, muhassinat labdiyah. 1, 2, 3 mu'alimin, belajar ilmu ma'ani sampai selesai. Bab 1 sampai bab 8. Itu kurikulum yang utuh di pesantren Persatuan Islam. Yang sedang kita bahas ilmu ma'ani. Ini materi kelas 3 mu'alimin kalau di pesantren. Yaitu tentang bab kedua dari akhir. Dari 8 bab yang ada dalam ilmu ma'ani, yang sedang kita bahas penghujung bab ke-7. Wasal dan pasal. Wasal memakai waw atop. Pasal tanpa waw atop. Dan yang lebih khusus yang sedang kita bahas adalah tempatnya pasal. Tidak boleh pakai waw atop. Ada 5 tempat. Yang terakhir wal khamisu, yang kelima, tidak boleh pakai waw atop, harus pasal, tidak boleh wasal. Kalau tawassutu bainal kamalaini, tawassut antara 2 kamal. Kamal apa saja? Inkito dan ittisol. Kamal itu ada 2. Kamal ittisol, kamal inkito. Ini tawassut antara 2 kamal tersebut. Tawassut antara kamal ittisol dan kamal inkito. Maksudnya apa? Wahwa yaitu an la yuksoda, tidak dimaksud, tidak ada tujuan. Tasyrikul jumlataini, menyamakan kedua jumlah. Jumlah pertama, jumlah kedua. Tidak ada tujuan, tidak ada maksud, disamakan fil hukmi, dalam hukumnya. Hukum yang ada pada jumlah pertama dengan hukum yang ada pada jumlah kedua tidak dimaksud ditasyrik, disamakan. Masing-masing jumlah pertama hukumnya A, jumlah kedua hukumnya B. Tidak ada maksud menyamakan kedua jumlah fil hukmi, dalam hukumnya. Liwujudi mani'in, karena adanya penghalang minal atfi, dari atop. Ada penghalang dari diatopkan. Makanya kedua jumlah tidak disamakan dalam hukum. Itulah yang dimaksud tawassut bainal kamalain. Tidak dimaksud menyamakan kedua jumlah dalam hukum. Kedua jumlah, jumlah ula, jumlah saniyah. Liwujudi mani'in mina'atfi, karena ada penghalang untuk diatopkan. Kalau diatopkan makna betul-betul rusak, kacau. Makanya tidak diatopkan, harus pasal. Nahu contoh. Innama Zaidun syairun. Ini jumlah ula. Jumlah pertama. Akhuhu nasirun. Jumlah saniyah. Jumlah kedua. Innama tiada lain Zaidun, Zaid, syairun, seorang penyair. Akhuhu, saudara Zaid, nasirun, ahli nasar. Bukan ahli syair, tapi ahli nasar.
Kalau syair dalam bahasa kita, karangan terikat. Kalau nasar, karangan bebas. Prosa. Ada dua jumlah pada contoh ini. Pertama, innama Zaidun syairun, jumlatul ula. Kedua, akhuhu nasirun, jumlah saniyah. Ada penghalang dari pakai wawu. Tidak. Wa akhuhu nasirun. Tidak boleh pakai wawu atop. Harus pasal. Kenapa? Antara jumlah pertama dan jumlah kedua tidak ada tujuan dipersamakan dalam hukum. Karena ada penghalang dari atop. Palmani'u, maka yang menjadi penghalang dari diatopkan dari pakai wawu apa? Wujudul qasri fil ula. Adanya qasr pada jumlah pertama, yaitu ada innama. Dengan adanya innama pada jumlah pertama itu jadi penghalang dari diatopkan. Makanya tidak wa ahuhu, tidak ada wawu. Sebab ada innama. Qasr tersebut menghalangi untuk diatopkan pada jumlah pertama. Walaysa muradan pisaniyati. Sedangkan qasr tersebut tidak dimaksud pada jumlah kedua. Yang diqasr hanya jumlah pertama, innama Zaidun syairun. Pada jumlah kedua, akhuhu nasirun, tidak ada maksud diqasr. Maka dengan adanya innama pada jumlah pertama menjadi penghalang ada wawu pada akhuhu nasirun. Maka harus dipasal. Ada contoh lain di dalam Al-Quran. Di buku-buku balaghah yang lebih besar, karena yang kita pelajari dasar, tetapi bisa membuka cakrawala ilmu balaghah berikutnya. Safinatul Bulaghah. Baik di kitab Jawahirul Balaghah karya Imam Al-Hashimi, As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi, maupun pada Ulumul Balaghah karya Imam Al-Maraghi, Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Mereka berdua menunjukkan contoh sama di dalam Quran, Al-Baqarah ayat 14 dan 15. Yang tentu kita sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan bila orang-orang munafik itu pergi kepada setan-setan mereka, bersatu bersama setan-setannya, bersama sesama mereka, tadi bersama orang-orang beriman, bicaranya A. Tapi ketika mereka berkumpul dengan sesama mereka, beda lagi ucapannya. Qalu, mereka berkata, inna ma'akum. Sesungguhnya kami bersama kalian. Bersama kalian, kalian itu setan-setan mereka. Innama nahnu. Nah, innama nahnu, pakai innama sama. Tiada lain kami, tadi bicara seperti itu kepada orang mukmin, mustahzi'una, hanya istihza, memperolok. Lanjutannya, Allahu yastahzi'u bihim. Allah balas memperolok mereka. Ada dua jumlah di sini. Innama nahnu mustahji'un dan Allahu yastahji'u bihim. Innama nahnu mustahji'un, ucapan orang munafik kepada syayatin mereka. Allahu yastahji'u bihim, firman Allah sendiri. Maka tidak pakai wawu. Innama nahnu mustahzi'un, wallahu tidak pakai wawu, dipasal, tidak diwasal. Kenapa? Karena tawassut bainal kamalain, antara jumlatul ula innama nahnu mustahzi'un dengan jumlah saniyah Allahu yastahzi'u bihim tidak dimaksud mempersamakan
dalam hukum. Itu mah ucapan munafik kepada setan mereka. Ini firman Allah. Lagi pula ada qasr yang menghalangi untuk diatopkan. Innama nahnu mustahji'un. Makanya wajar baik Imam Al-Maraghi dalam Ulumul Balaghah di halaman 172. Kemudian Al-Hashimi dalam Jawahirul Balaghah di halaman 182 sama-sama menjadikan ayat ini contoh tawassut bainal kamalain. Salah satu tempat dari 5 tempat wajib pasal, tidak boleh wasal, tidak boleh pakai wawu atop. Dengan demikian selesailah bab ke-7 dari ilmu ma'ani yang ada di buku Safinatul Bulaghah ini. Tinggal tersisa 1 bab dari keseluruhan 8 bab. Fil ijazi wal itnabi wal musawati. Ini bab terakhir dari ilmu ma'ani. Ijaz, itnab, musawat. Kita bahas pada waktu yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat.